Amin. Baik, bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, rekan media dan juga saudara-saudara sekalian di Rumah Quran di Malang, Kutab Rumah Quran Malang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan, kemudian kesabaran, dan juga memiliki banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas kitab 100 hadis pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Dan buku ini kita kaji sudah subhanallah berapa tahun ya, sampai hadis ke-83 sekarang ini dan 84 insyaallah pada malam hari ini. Jadi awalnya dari awal pandemi di sini ada usulan untuk membahas kitab ini dan alhamdulillah bifadlillah taala kita bisa membahas kitab ini. Dan pada malam hari ini judul yang kita bahas hadis ke-83 adalah Islam kembali asing. Islam kembali asing. Dan hadis ke-84 adalah mengubah kemungkaran. Mengubah kemungkaran. Kita bacakan dulu hadis yang pertama dan kedua, kemudian kita ambil faedah ringkasnya, dan kemudian kita akan jelaskan lebih panjang lagi faedah-faedah yang berkaitan dengan kedua hadis ini. Untuk yang pertama, ayo ikhwan kita bacakan hadisnya. Islam kembali asing, hadis ke-83. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban. Islam muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan menjadi asing sebagaimana munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini hadis yang pertama tentang Islam muncul dalam keadaan asing, kemudian nanti Islam itu akan kembali menjadi asing ya bagi pemeluknya sendiri. Kemudian ya ini terus berlanjut seperti itu. Subhanallah. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perkataan ulama, tapi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti itu terjadi. Itu. Kemudian yang kedua, hadis ke-84, mengubah kemungkaran. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah, maka hentikanlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, jika dia tidak mampu maka hentikanlah dengan lisannya, maka dengan lisannya. Wa man lam fa in lam yastati' fa biqalbihi, apabila dia masih tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya.
Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Itu adalah selemah-lemah keimanan. Jadi secara ringkas ya ikhwan, hadis yang pertama tentang badal Islamu ghariban. Islam muncul dalam keadaan asing. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, maka beliau mendakwahkan Islam hanya satu dengan istrinya. Kemudian disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan alhamdulillah berimanlah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para sahabat yang sedikit jumlahnya dan mereka sangat terlihat asing pada saat itu. Begitu pula Islam menuju kejayaannya, kemudian sampai semakin zaman, semakin kita umur dunia ini semakin tua, maka manusia akan semakin buruk. Sehingga apa? Sehingga Islam yang tadinya diamalkan, maka tidak diamalkan, banyak ditinggalkan. Yang tadinya kemaksiatan dijauhi, sekarang dikerjakan kemaksiatan tersebut. Ketaatan yang tadi dikerjakan kemudian ditinggalkan, sehingga menjadi kebudayaan, sehingga menjadi kebiasaan. Akhirnya orang yang mengerjakan ketakwaan, ya, mendakwahkan kebenaran, mereka dianggap sebagai orang yang asing karena menyelisihi yang lain, ya. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa bersabar tersebut di akhir zaman. Ketika dia terus berpegang teguh dengan agamanya, maka dia, ya, akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hadis. Yang pertama, ya, kita baca hadisnya di dalam buku ini, di dalam buku 100 hadis. 100 hadis, ya, pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Yang pertama, ketika agama Islam pertama kali didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, orang-orang Mekah menganggap agama Islam sebagai ajaran yang sangat asing sekali, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikucilkan oleh mereka, dan banyak yang mengingkari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Ketika mereka kaum kafir atau kaum musyrikin menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajarkan tauhid. Penyembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harus meninggalkan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan patung, meninggalkan Lata, Uzza, Manat, dan tuhan-tuhan yang lainnya. Mereka harus tinggalkan. Tentu ini sangat berat karena sudah mendarah daging, ya, di dalam tubuh mereka kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang sangat sudah kental mereka jadikan kebiasaan. Sifat-sifat jahiliyah itu sudah mengakar di dalam tubuh mereka, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebenaran, mengajarkan akhlak yang mulia, mengajarkan untuk jujur, kemudian mengajarkan untuk amanah, mengajarkan untuk hal-hal baik yang lainnya seperti tidak membunuh anak-anak wanita, ya, kemudian bagaimana menghargai kaum wanita, maka yang seperti ini dianggap sebagai hal yang sangat asing, menyelisih kebiasaan-kebiasaan mereka. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikucilkan oleh banyak orang, begitu pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti beliau. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami peristiwa pemboikotan di lembah, di mana beliau sangat kekurangan makanan, ya. Oleh karena itu, ya ikhwan, ya, bersyukurlah apabila kita masih bisa menjalankan Islam di zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman ajaran Islam akan terlihat asing, bahkan oleh pemeluk agama Islam itu sendiri. Hal tersebut sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Orang yang menjalankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sholat berjamaah, berjilbab besar, bercadar, ya, berjenggot, celana tidak isbal. Untuk laki-laki, yaitu di atas mata kaki, ya, celana tidak isbal, maksudnya celana di atas mata kaki. Kemudian menundukkan pandangan jika melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, dan lain-lain telah dianggap asing oleh kebanyakan orang Islam sendiri.
Subhanallah. Jadi syariat Islam ini banyak sekali ya menjadi asing. Bahkan kalau kita berwudu dengan cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap sebagai sesuatu yang asing, ya sesuatu yang asing. Begitu pula ketika kita misalkan ya ketika kita sholat berjamaah saja, padahal sudah jelas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengerjakan sholat berjamaah, tetapi asing. Ya, orang yang sholat berjamaah itu sangat terlihat asing di zaman sekarang ini. Ya, kecuali Idul Fitri, Idul Adha rame semuanya, ya kan? Karena ada makanannya kan seperti itu. Tapi kalau kalau sholat berjamaah sehari-hari, seperti apalagi sholat subuh, subhanallah, ya apalagi sholat subuh, maka yang seperti itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya sangat jarang, sangat jarang. Oleh karena itu, mari kita berjuang ya dan terus bersabar menjalankan syariat agama Islam kita ini. Begitu pula ya seperti berjilbab besar. Orang berjilbab besar ya dilirik seperti dulu saya ketika apa namanya ini seperti misalkan dulu di tempat saya di rumah di orang tua ya, kakak saya adalah wanita pertama yang bercadar masuk ke gang tersebut. Jadi subhanallah, orang-orang itu penasaran ya, ingin melihat gimana sih wanita bercadar itu gitu kan. Anak-anak kumpul di depan rumah gitu, subhanallah. Dan alhamdulillah kakak sangat supel orangnya, Ayu ya, Mbak itu sangat supel. Jadi menegur orang-orang dengan ramah. Alhamdulillah mereka juga menjadi tidak takut dengan adanya cadar, jilbab besar ya, pakaian jilbab besar. Bifadlillahi ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula sekarang seperti orang yang berjenggot, wah malah difitnah. Ini ciri-ciri teroris, ya kan? Orang berjenggot itu ciri-ciri teroris. Ya giliran para gay berjenggot maka disebut macho. Disebut apa? Cowok macho gitu, cowok keren. Astagfirullah tuh. Ilaik. Jadi di sini standar ganda sebenarnya. Banyak yang memakai standar ganda. Nah, ketika misalkan kita tidak menurunkan kain di bawah mata kaki, baik sarung maupun celana bagi yang laki-laki, itu juga terlihat asing. Padahal kalau misalkan ada fashion, artis yang memakai atau siapalah orang-orang yang terkenal gitu ya memakai celana di atas mata kaki, mereka katakan ini adalah fashion ya, atau dia ini adalah desainer, ciptaan desainer yang terkenal, celana 7/8, celana berapa lagi 6/7 atau 3/4, wah ini adalah fashion katanya. Fashion. Adapun ketika orang-orang yang rajin sholat ke masjid memakai celana tersebut, maka mereka langsung mengecap ini adalah cikal bakal teroris. Subhanallah. Ya, bagaimana sekarang Islam ini menjadi asing. Begitu pula ajaran-ajaran yang lain. Contohnya kita mengajarkan agar kita hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mulai banyak berbicara ya mulut-mulut orang yang tidak senang. Bagaimana dengan ulama? Bagaimana dengan ini? Ayuhal ikhwan, kita sangat menghormati para ulama, akan tetapi ya kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Dan kita bukan berarti ketika kita mengikuti kebenaran dan meninggalkan pendapat ulama satu, mengikuti pendapat ulama yang lain yang sesuai dengan dalil, bukan berarti kita menghina ulama tersebut, ya kan? Malah kita mendukung beliau-beliau sehingga mereka tidak menginginkan agar pengikutnya itu taklid buta. Kalau mau taklid atau mengikuti maka mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, ya ikhwan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira untuk orang Islam yang menjalankan agamanya di akhir zaman, meskipun mereka akan terlihat asing. Oleh karena itu, bersabar, bersabar, dan bersabar. Ini yang bisa dikatakan untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kemudian faedah dari hadis yang ke-84. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi,
Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hentikanlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, jika tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Nah, penjelasan hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tahapan-tahapan mengingkari suatu kemungkaran, yaitu dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Maksud dari menghentikan kemungkaran dengan tangan, artinya apa? Menghentikan kemungkaran tersebut dengan kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki. Contohnya seorang bupati melihat perjudian terjadi di wilayahnya, kemudian dia membubarkan perjudian tersebut atau menyuruh bawahannya untuk membubarkannya, bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk apa? Untuk melarang perjudian tersebut karena mengeresahkan masyarakat. Begitu pula contohnya orang tua, ya, orang tua ketika dia melihat kemungkaran pada anaknya, maka dia segera mengingkari kemungkaran tersebut, apapun kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya. Begitu pula kepala sekolah ketika melihat, ya, ada guru atau murid yang melakukan kemungkaran, maka dia mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi ini mengingkari dengan kekuasaan, ya, mengingkari dengan kekuasaan atau dengan tangan. Apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia miliki, maka dia ingkari hal tersebut. Begitu pula pimpinan perusahaan atau owner, pemilik dari suatu perusahaan atau lembaga, maka dia bisa mengingkari kemungkaran. Contohnya para pegawainya harus sholat, ya, dan tidak boleh misalkan menghidupkan musik, misalkan seperti itu, atau kemungkaran-kemungkaran yang lain, ya, atau berdua-duaan, tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Dia bisa laksanakan hal tersebut untuk mengingkari kemungkaran. Itu mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan atau kemampuan. Yang ketiga, menghentikan kemungkaran dengan lisan. Artinya dengan lisan itu artinya dengan perkataan, ya, dengan perkataan atau dengan sesuatu yang menyerupai perkataan atau dengan sesuatu yang menyerupai perkataan. Taib. Seperti dia menggunakan tulisan, berdakwah menggunakan surat, kemudian dengan poster dan juga lain-lainnya. Contohnya seorang melewati pemuda yang sedang makan makanan yang haram. Ya, kemudian dia menasihatinya dan mengatakan, wahai kawan, berhentilah makannya, makanan itu haram. Ya, contohnya jelas-jelas ada yang menjual babi, ya, menjual babi, maka kita katakan kepada dia, ya, saudaraku, ya, ini adalah babi, ini diharamkan di dalam syariat kita, ya, jangan makan babi. Makanya mengingkari dengan perkataan. Begitu pula kalau misalkan ada seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, berjudi misalkan, maka dia ingkari dengan lisannya misalkan, ya. Ini bisa dilakukan oleh orang tersebut. Kalau tidak, maka dia bisa mengingkari dengan tulisan. Dan tulisan ini bisa berupa surat, bisa berupa buku, bisa berupa buku-buku kecil, selebaran-selebaran, buletin-buletin dakwah. Atau sekarang bisa kita membuat poster-poster dakwah, kita sebar kemana-mana poster tersebut, ya kan. Kemudian kita membuat tulisan atau dipajang di mana sehingga dibaca oleh orang lain sebagai peringatan. Maka tulisan itu mewakili ucapan kita. Tulisan itu mewakili apa? Ucapan kita. Kemudian yang keempat, menghentikan kemungkaran dengan hati artinya mengingkari kemungkaran tersebut dengan keyakinan hati bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang mungkar. Dan untuk saat ini dia belum mampu untuk menghentikan kemungkaran tersebut dengan tangan atau lisannya. Nah, kemudian yang kelima, orang yang mengingkari kemungkaran hanya dengan hatinya, maka dianggap imannya lemah daripada yang lainnya. Jadi harus kita pilih. Kalau kita tidak dengan kekuasaan, kemampuan, maka kita dengan lisan atau tulisan. Atau kita melakukan tindakan-tindakan. Ya, kita membuat target atau kita membuat rancangan, kegiatan, dakwah, yang mana itu terancang dengan rapi, ya, tersusun dengan rapi sebagai usaha dakwah, meskipun belum memulai berbicara, tapi meniatkan nanti akan berbicara.
belum meniatkan untuk menulis tapi akan menulis, ya seperti itu. Belum menggunakan kekuasaan tapi nanti akan menggunakan kekuasaan. Maka seperti itu perlu dipikirkan hikmah-hikmah di dalam berdakwah, ya, karena berdakwah itu bukan seperti membolak-balik ya tangan kita dengan mudah seperti itu. Ada orang yang bisa sekali kita berdakwah kepadanya dalam 20 menit maka dia bisa menerima kebenaran. Tetapi ada yang butuh 20 tahun mungkin harus kita berdakwah selama itu untuk menyebutkan atau mengajarkan kebenaran kepadanya. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dan setiap orang ya kita sampaikan sebagai bentuk dakwah kita. Adapun penerimaannya maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah ada yang memberikan taufik, hidayah taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, akan tetapi ketika kita ingin mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka kita harus benar-benar mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari pengingkaran dengan tangan dan lisan tersebut. Jika menghasilkan kebaikan atau mengurai kemungkaran, maka kita teruskan hal tersebut. Tetapi jika malah menimbulkan kerusakan atau bertambahnya keburukan, maka hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Yang intinya, ketika kita berdakwah harus mempertimbangkan hikmah di dalam berdakwah. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas lebih panjang lagi tentang kedua hadis ini. Tentang yang pertama hadis tentang al-ghuraba, tentang orang-orang yang asing. Ya, ada beberapa hadis yang insyaallah saya bacakan yang menunjukkan bahwa ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan apa? Menunjukkan keadaan di akhir zaman kaum muslimin itu benar yang menjalankan agamanya itu benar-benar terlihat asing, terlihat berbeda, ya, terlihat berbeda. Contohnya aja kita misalkan ada pegawai di suatu lembaga sekarang ini. Dia tidak pinjam uang ke bank atau tidak memanfaatkan leasing, tidak ada kreditan. Maka sepertinya sesuatu yang sangat asing karena rata-rata pegawai banyak yang memanfaatkan kreditan, ya. Dengan jabatannya dia berkredit, bahkan SK-nya digadaikan, ya, di bank misalkan kreditnya banyak, kita katakan ini padahal riba. Kemudian ada orang yang tidak punya cicilan, tidak punya kreditan, akhirnya apa? Dia malah terlihat asing dari yang lain. Subhanallah, ya, sampai segitunya. Begitu pula saya pernah mendapatkan curhatan dari seorang pegawai di mana? Ya, di bagian administrasi negara seperti itu, atau akuntansi negara seperti itu. Ya. Beliau tidak menerima amplop, ya. Ketika dikasihkan amplop atau dia tidak menerima amplop, ya, maka dikucilkan oleh yang lain, pandangan yang lain sinis terhadapnya gitu. Kenapa sih satu orang ini tidak mau menerima amplop? Yang lain pada menerima, gitu kan. Akhirnya ketika dia buka meja, wah amplopnya tebal gitu kan. Amplopnya didapat tebal. Ini gimana Kak katanya? Jangan, antum harus istiqomah saya bilang. Dia manggil saya kakak kan. Antum harus istiqomah saya bilang. Jangan, ya. Antum harus pertahankan prinsip antum itu. Bagus prinsip antum. Jangan antum ambil, ya, hal yang tidak jelas tersebut. Dan alhamdulillah dengan gaji bulanan saja kan sudah cukup seperti itu, ya. Dengan gaji bulanan itu sudah cukup. Hadis yang pertama yang kita bahas, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas bin Malik, ya'ti 'ala nasi zamanun asabiru fihi, ya, 'ala dinihi kalqabidi 'ala jamar. Akan datang kepada manusia suatu zaman, asabiru fihi, orang yang bersabar di zaman tersebut, 'ala dinihi, di atas agamanya, kalqabidi 'al jamar, seperti orang yang memegang bara api. Maksudnya bagaimana? Jadi akan datang suatu zaman orang yang menjalankan agama, beristiqomah di dalam agamanya, itu akan benar-benar apa? Terlihat asing. Ya, terlihat ujiannya yang sangat besar.
Dia harus mempertahankan agamanya di satu sisi, tetapi yang lain dia merasakan berat untuk itu. Ya, dia merasakan berat untuk itu. Maka diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang memegang bara api. Tidak ada pilihan kecuali memegang bara api di atas gunung. Dia ini ibarat yang digunakan di dalam bahasa Arab. Ya, orang yang berada di atas gunung, kemudian di waktu malam dia tidak punya penerangan. Kalau dia tetap berada di atas gunung, maka akan dimakan binatang-binatang buas. Ya, kalau dia tetap di sana, tetapi kalau dia berjalan tanpa cahaya, maka dia akan terjatuh karena banyak sekali jurang. Akhirnya yang bisa dia gunakan adalah menggunakan bara api. Dan bara apinya itu tidak ada alat yang digunakan kecuali apa? Hanya tangannya. Maka dia gunakan tangannya untuk apa? Untuk menahan panasnya bara api dan bisa berjalan dijadikan sebagai penerangan. Jadikan sebagai penerangan. Maka seperti ini, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini pilihan yang sangat berat gitu. Tetapi kalau misalkan dia tetap berada di atas gunung, maka dia akan mati dimakan binatang buas. Ya, jika dia berjalan tanpa cahaya, maka dia akan bisa terjatuh. Resikonya sangat besar. Apalagi kalau misalkan kita di pegunungan, ya subhanallah, itu ya kita tahu sendiri bagaimana gunung. Selip dikit maka nyawa hilang dalam hitungan 2-3 detik, ya hilang nyawa kita. Seperti itu. Tapi pilihan yang ketiga, masih ada pilihan yang lebih mending, yaitu pegang bara api itu dan kita berjalan dengan cahaya yang redup, ya. Maka yang seperti itu ya ikhwan, ibarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang beratnya perjuangan ya orang-orang yang beramal di akhir zaman. Begitu pula kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min waraikum zamanus sabrin. Sesungguhnya di belakang kalian nanti, ya di belakang kalian nanti itu, maksudnya di zaman nanti, zaman depan, ada zaman yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassik, lil mutamassiki fihi ajru khamsina syahidan minkum. Untuk orang yang berpegang teguh dengan agamanya, maka dia mendapatkan pahala 50 orang syahid ya dari kalian. 50 orang syahid dari kalian. Sebagian riwayat menyebutkan khamsina saja pahalanya 50 kali lipat dari kalian ya. Dan di sini disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini khamsina syahidan. Dengan jelas sebutkan 50 pahala orang yang mati syahid. Ya tentunya ayo ikhwan betapa beratnya ya, menunjukkan pengamalan-pengamalan Islam di akhir zaman yang penuh dengan ujian-ujian. Oleh karena itu ya ikhwan, ketika kita berada terutama di perkotaan, banyak yang kita lihat ya, maka jangan lupa untuk selalu ikut pengajian-pengajian sehingga kita terobati ya. Rasa kita terasingkan itu akan terobati dengan melihat kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang lain yang mana mereka bisa beristiqomah, maka kita juga belajar untuk beristiqomah untuk bisa menjalankan agama kita ini karena ujian itu sangat banyak. Betapa banyak ayyuhal ikhwan orang-orang yang meninggalkan kajian terutama dalam 2 tahun belakangan ini ya, dengan adanya pandemi, tidak ada kajian secara offline atau pertemuan langsung, akhirnya apa? Banyak sekali orang-orang yang mundur, tidak pernah lagi ikut kajian. Akhirnya apa? Kembali ke riba, kembali berpacaran dengan mantannya. Nauzubillahi min dzalika. Begitu pula banyak yang terjadi perceraian, cekcok dalam rumah tangga. Kita dapatkan juga bagaimana dia menjadi kembali orang yang tidak amanah, korupsi. Nauzubillahi min dzalika. Ya, tidak amanah. Tidak amanah. Kenapa? Imannya kembali menjadi lemah. Imannya kembali menjadi lemah. Kemudian ayyuhal ikhwan, di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban. Sungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maka dia akan kembali asing sebagaimana munculnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka ditanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka disebutkan dalam satu riwayat, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang solih, orang-orang yang tetap solih ketika manusia itu rusak, ketika manusia itu rusak. Di dalam riwayat lain
Siapa mereka? Siapakah al-ghuraba itu ya Rasulullah? Nasun salihuna qalilun fi nasin su'in kathir. Beliau menjawab, mereka adalah manusia-manusia yang saleh, jumlah mereka sedikit di antara manusia-manusia yang buruk yang jumlah mereka itu banyak. Man ya'sihim, orang yang ya'sihim, menyelisihi mereka, akthar mimman yuti'uhum, lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Jadi apa? Ketika kita mendapatkan pengabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, maka kita bagaimana? Maka kita apa? Maka kita akan semakin yakin orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala akan terlihat asing, dan itu sudah terjadi. Dan ini akan menguatkan keimanan orang-orang yang berpegang teguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita misalnya kalau pertemuan-pertemuan gitu ya, ada yang berjabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Padahal di dalam Islam, hal itu di dalam mazhab sekalipun itu dikatakan tidak diperbolehkan. Tetapi di sini subhanallah banyak yang berjabat tangan. Kita tidak mau berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, akhirnya apa? Terlihat sangat asing, subhanallah. Dan ini ayolah ikhwan, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita pelajari ini. Yang pertama, benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita rasakan sekarang ini berupa ghurbatul Islam, keterasingan Islam, itu adalah bentuk benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang ya melihat secara nyata kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Yang kedua, ayol ikhwan, ini juga menunjukkan bahwasanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Kalau kita ikuti apa yang dilakukan oleh manusia, manusia pada berulang tahun, kita tidak berulang tahun. Manusia pada minum khamar, misalkan, dan bermusik, kita tidak. Kemudian manusia pada ngeriba, maka kita tidak. Pada ikut asuransi judi, maka kita juga tidak. Subhanallah. Ya. Banyak yang tidak dilakukan dari kebiasaan-kebiasaan manusia. Allahumma musta'an. Tapi kita disuruh untuk selalu bersabar dan terus bersabar. Insya Allah keindahan yang akan kita rasakan dan juga ketenangan. Kemudian ayolah ikhwan, di sini juga menunjukkan besarnya pahala orang yang bisa bersabar menghadapi keterasingan tersebut ya. Jadi kita katakan ini kesempatan. Kalau misalkan kita merasa kita ini menjadi orang yang asing ya. Terutama Yulekhan kalau misalkan ini ya berita-berita dari Amerika seperti itu ya, dari media-media menjelek-jelekan Islam dengan terorisme, kemudian menyebutkan simbol-simbol seperti cadar, jenggot. Maka habis itu apa? Setelah itu terjadi apa? Wah, orang pada melihat seperti ini, seperti itu. Subhanallah. Ya, terlihat asing. Saya pernah dulu ketika fitnah apa waktu itu ya, ada teroris tertangkap gitu kan. Saya makan ke rumah makan di situ, eh, di salah satu kota bersama istri, waktu itu masih ya anak baru satu apa dua ya. Kemudian apa? Subhanallah. Yang terjadi apa? Istri saya kok diliatin gitu ya. Istri saya padahal di tempat itu biasanya sebelum-sebelumnya berapa bulan sebelum itu nggak ada seperti itu. Tidak, pas masuk ke sana kok diliatin, istri saya kok pada diliatin gitu kan. Kapan kesini lagi ke tempat yang lain juga kok diperhatikan. Subhanallah, alangkah ya kita katakan juga alangkah mudahnya manusia terpengaruh. Ya manusia terpengaruh dengan fitnah ya, dengan fitnah. Oleh karena itu maka kita gunakanlah akal sehat kita untuk menimbang sesuatu. Ayo ikhwan, gunakan akal sehat kita menimbang sesuatu. Benar nggak seperti ini? Apakah harus ada buktinya? Menuduh kan harus ada
Menuduh harus ada bukti, gitu kan. Coba seperti dulu kita kisah Nurdin M Top lah yang sama-sama kita ketahui dulu ya. Nurdin M Top sholat Jumat tidak mereka gitu kan. Tidak sholat Jumat. Ya masa orang Islam tidak sholat Jumat gitu. Apakah mereka berjenggot? Jawabannya tidak. Tidak berjenggot gitu. Kemudian dan yang lain-lain ya, dan yang lain-lain. Kemudian ayo ikhwan, kita juga harus berhati-hati terhadap berbagai macam fitnah. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Fitanan, hati-hati dengan fitnah ka qita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang laki-laki ya, seseorang di waktu pagi dia beriman, ternyata di waktu sore dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia beriman, di waktu paginya dia ya kafir. Yabi'u ahadukum, ya seorang di antara ahaduhum, seorang di antara mereka menjual agamanya bi'aradhi minad dunya qalil, yang mana ditukar dengan barang-barang dunia yang sangat sedikit, dan itu sudah terjadi ayyuhal ikhwan. Sebagian daerah di Indonesia pun banyak yang menjual agamanya, ya masuk ke dalam agama yang lain dengan ditukar uang yang katakanlah sedikit, tapi mereka sudah masuk ke dalam agama non-Islam. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian selanjutnya mengenai kemungkaran, ini saya ringkas saja penjelasan yang berikutnya tentang hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Taib, di sini ayyuhal ikhwan kita katakan bahwasanya yang pertama, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Nah, kemungkaran ini harus kita pastikan itu betul-betul sesuatu yang mungkar, bukan sesuatu yang masih diragukan itu mungkar atau tidak mungkar. Ya. Kalau kita masih ragu itu mungkar atau tidak, maka tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita ingkari. Ya, seperti misalkan sesuatu yang kita tidak tahu itu mungkar apa tidak, masih kita ragu, maka tidak boleh kita ingkari. Harus satu yang kita yakin itu adalah suatu kemungkaran. Yang kedua, kita juga tahu bahwa orang yang kita tegur itu, orang yang kita nasihati adalah orang yang juga meyakini itu adalah sesuatu yang mungkar. Nah, apabila dia mengikuti mazhab pendapat yang diakui di dalam Islam, mazhab yang diakui di dalam Islam, maka kita harus berlapang dada di dalamnya. Ya, berlapang dada di dalamnya. Contohnya misalkan ada seorang makan daging onta dan dia tidak berwudu. Dia tidak berwudu. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, makan daging onta itu tidak membatalkan wudu. Tetapi di dalam mazhab Di dalam mazhab Imam Ahmad, makan daging onta itu membatalkan wudu. Taib. Ya, itu jadi perselisihan pendapat. Maka orang yang mengatakan itu membatalkan wudu, ketika dia melihat orang yang bermadzhab Syafi'i ya tidak menyatakan itu batal, maka kita katakan ya sudah, biarkan saja ya. Biarkan saja orang tersebut mengamalkan seperti apa yang dia yakini. Tapi kalau permasalahan-permasalahan kemungkaran yang sangat jelas, dan itu sangat banyak ayyuhal ikhwan. Contohnya kemungkaran berzina, minum khamar, berjudi, ya kan, berbuat zalim. Ini kan sangat banyak kemungkaran-kemungkaran yang tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang kemungkaran tersebut. Ya, buka aurat, ya kan. Kemudian bermain musik yang katakanlah menampakkan aurat, kemudian musik-musik gila atau musik-musik yang vulgar, yang jorok, ya, dan sebagainya. Maka kita kata itu tidak ada perselisihan akan haramnya hal tersebut, maka ingkari. Yang sangat jelas kemungkarannya, ingkari. Adapun yang kalau misalkan kita menganggap itu mungkar tapi saudara kita itu menganggap itu tidak mungkar, ya, maka itu tidak ada pengingkaran di dalamnya, ya. Dan di dalam permasalahan khilafiyah ayyul ikhwan, taib, kita boleh kalau misalkan berbeda pendapat, ya kita boleh tetap mengingkari hal tersebut apabila yang pertama, pendapat pendapat yang dipegang itu adalah pendapat yang sangat lemah.
pendapat yang sangat lemah dan harus diingkari karena akan menimbulkan kerusakan. Nah, contohnya misalkan ada yang mengatakan di dalam mazhab ya salah satu mazhab Abu Hanifah misalkan. Sebagian mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Padahal mazhab jumhur ulama mengatakan bahwa apa? La nikaha illa biwali. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka kalau misalkan ini dibebaskan ya pernikahan seperti itu tanpa wali, maka akan terjadi kerusakan yang sangat banyak. Akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Ya, kemudian nanti seorang wanita ketika dia berzina dia mengatakan saya sudah menikahkan diri saya sendiri. Maka di sini terjadi kerusakan yang sangat banyak. Oleh karena itu, ya, ketika kita ketahui bahwa pendapatnya lemah, kemudian ada kerusakan apabila kita tidak mengingkari kemungkaran tersebut, ya, maka kita katakan ya kita harus apa? Menjelaskan kebatilan tersebut, ya, kesalahan tersebut. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau seandainya ya di suatu daerah memandang bahwa sholat fardu itu wajib, ya, memang wajib ya, sholat fardu kan wajib. Tapi apa mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia itu kafir. Dia itu apa? Kafir, keluar dari agama Islam, sehingga orang-orang di daerah tersebut benar-benar mengerjakan sholat 5 waktu. Sedangkan kita ketahui pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja bukan mengingkari kewajibannya adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Maka kita tidak perlu mencela pendapat yang orang-orang di sana, tidak perlu kita sebutkan khilafnya. Ya, kenapa? Orang-orang sudah apa? Sudah pada sholat. Ya. Orang-orang sudah pada sholat dan rajin sholat. Bahkan subhanallah, seperti misalkan di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia itu kan mazhabnya adalah mazhab Imam Ahmad. Jadi orang-orang muslim di sana belajar mazhab Imam Ahmad, mengatakan bahwa meninggalkan satu sholat keluar dari agama Islam. Sampai saya terkaget-kaget. Ada orang yang kita lihat dia sebagai ya, wajahnya preman gitu ya, pakaian juga pakaian preman. Tapi dia sholat berjamaah, tiba-tiba menggelar sejadah gitu kan. Sholat satu, kemudian imamnya depan, belakangnya dia sama apa namanya kawannya. Ih, astagfirullah. Ini kalau di Indonesia dia tidak sholat, bahkan mengganggu orang ini. Tapi dia masih sadar bahwasanya walaupun dia seperti itu gitu kan, dia tidak mau kehilangan keimanannya. Ini menurut mazhab Imam Ahmad. Maka yang seperti itu biarkan, ya, biarkan saja, ya, biarkan saja. Kemudian saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, ya. Jika kita tidak bisa mengingkari dengan tangan dan juga lisan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mengingkari dengan apa? Dengan hati kita. Dan kita katakan ayyuhal ikhwan, ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus berusaha, ya, setidaknya kita memikirkan. Jangan dengan hati saja. Kita dalam berdakwah bisa kita memikirkan strategi apa tindakan yang kita lakukan. Kita mendapatkan ahli maksiat, kita pikirkan, oh kita nanti insya Allah seperti ini, seperti ini. Butuh apa? Tadbir, butuh strategi dalam berdakwah agar dia ya berdakwah dengan hikmah. Jadi jangan terburu-buru juga, seperti misalkan orang langsung, wah ini haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya apa? Masyarakat membencinya secara langsung, sehingga apa yang lebih penting dari itu seperti tauhid, ya, syirik tidak diterima oleh masyarakat. Padahal kan yang lebih penting itu, gitu kan. Nah, maka kita katakan ayolah penting, ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah untuk mengajarkan hal ini, bersabar, mengatur strategi, dan orang yang mengatur strategi itu merupakan orang yang sudah berdakwah atau beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bukan hanya dengan hatinya. Dan kita katakan orang yang berdakwah dengan hati itu adalah orang yang mengingkari dengan hati itu adalah selama lemah
iman. Laki-laki itu harus berhati-hati dari sifat ini. Kenapa? Karena orang yang tidak mengingkari dengan hatinya, maka itu ciri-ciri dari orang yang munafik. Orang munafik itu tidak mengingkari dengan hatinya. Nauzubillahi min dzalika. Allah alam bisawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa ditanyakan di chatting, silahkan. Taib. Kemudian ayo ikhwan, di sini dikatakan man ra'a minkum munkaran, ya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka tidak pantas orang itu melakukan tajassus, yaitu memata-matai saudaranya sendiri. Ya, tidak pantas dia melakukan tajassus atau memata-matai saudaranya sendiri kecuali hal-hal yang akan berdampak bahaya kepada masyarakat. Contohnya minuman-minuman keras atau obat-obat terlarang, atau misalkan ada hal-hal yang berbahaya untuk kaum muslimin seperti ada yang ingin menghancurkan negeri tersebut ya dengan bom atau apa. Nah, barang seperti itu silakan bertajassus atau memata-matai. Tapi kalau misalkan ada saudaranya diam-diam di dalam ruangan tertutup ya, dia misalkan dia joget-joget dangdut ya, apa yang katakanlah lirik-lirik lagu yang diharamkan, dia berjoget-joget sendiri pakai earphone di kamarnya juga gitu kan, tidak ada yang mengetahui, jangan kita memata-matainya, tidak perlu kita mata-matainya. Begitu pula kalau misalkan kita curiga terhadap HP-nya, maka jangan kita buka HP-nya. Ya seperti itu. Ya, jadi ini ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan. Oh, silakan bagi yang ingin bertanya bisa tanya. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Baik. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mau nanya Ustaz, Ya, gimana? apa namanya? Awal pertama yang kita ajarkan kepada teman yang baru hijrah itu yang pertama dan paling utama itu apa Ustaz? Barakallahu. Jahid. Jahid. Barakallahu fikum insyaallah. Apa yang pertama kali kita ajarkan kepada teman kita yang baru berhijrah gitu kan? Ajarkanlah dasar-dasar tauhid, dasar-dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana dia bisa memahami poin-poin penting akidah ahli sunnah wal jamaah sehingga yang pertama dia tidak keluar dari agama Islam. Yang kedua dia tidak masuk ke dalam aliran-aliran sesat. Nah, itu yang pertama. Adapun setelahnya maka bisa dengan bab-bab yang dengan dalil-dalilnya yang lebih panjang seperti itu, rincian-rincian akidah. Ya, itu yang pertama kali kita sampaikan untuk orang yang pertama kali hijrah. Bagaimana akidah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, cara beribadah yang wajib. Ibadah-ibadah yang sifatnya adalah hal yang harus dilakukan. Contohnya cara berwudu, cara tayamum, cara sholat, zikir-zikir yang wajib dibaca di dalam sholat, ya, apa yang harus dia lakukan ya di dalam keseharian yang tidak boleh tidak dia lakukan. Begitu pula menjelaskan kepadanya hal-hal yang diharamkan dan diutamakan ayyuhal ikhwan menjelaskan hal-hal yang diharamkan yang muttafaq alaih, yang para ulama itu sepakat bahwa itu adalah hal yang diharamkan. Ya, hal yang diharamkan. Kemudian mulai dengan hal-hal yang dikatakan oleh sebagian ulama itu haram, sebagian ulama mengatakan tidak. Sehingga dia juga bisa menjauhi hal-hal tersebut. Kemudian ya kepada hal-hal yang katakanlah hal-hal yang makruh ya dari kesempurnaan adab baru itu disampaikan. Tapi kalau dikatakan apa yang pertama kali kita sampaikan yaitu bagaimana dia belajar akidah dan tauhid sehingga tidak keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua tidak masuk ke dalam aliran sesat. Karena ini musibah yang sangat besar apabila orang itu keluar dari agama Islam tanpa dia sadari ya, tanpa dia sadari mengerjakan salah satu pembatal keislaman. Begitu pula kalau misalnya dia berkeyakinan dengan keyakinan yang sesat seperti dia mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk ya. Begitu pula dia mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, misalkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang harus dijauhi keyakinan tersebut. Allah alam bisawab.
Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, silakan. Di raise tangannya. Baik. Kalau tidak ada maka kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ya, terima kasih kepada tim media Kunci Kebaikan TV di Pondok Pesantren Darul Quran Wal Hadis, begitu pula rekan-rekan di Kutab Rumah Al-Quran Malang, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam pembinaan para santrinya, para muridnya, begitu pula berkhidmah untuk Islam dan kaum muslimin, dan kita semua juga demikian insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.